Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat? Insya Allah kalian baik-baik saja dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini kita semua akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 3. Sebelumnya Ustaz tanya ya, masih ingatkah kalian dengan teks eksplanasi? Masih ingat ya? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Agar mudah dipahami oleh pembaca, kalimatnya menggunakan kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan belajar rangkaian listrik paralel. Apa itu rangkaian listrik paralel? Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik di mana rangkaian listriknya tersusun bercabang. Pada rangkaian paralel, jika rangkaian listrik ke salah satu alat listrik diputus, maka alat listrik yang lain belum tentu ikut padam. Rangkaian paralel digunakan di rumah-rumah. Ketika salah satu lampu rumah kalian padam, maka lampu yang lain tidak ikut padam. Rangkaian paralel juga digunakan dalam lampu lalu lintas. Baik, selanjutnya kita akan belajar perubahan sosial budaya dalam bidang ilmu pengetahuan teknologi dan pendidikan. Pada zaman dahulu, masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan hanya lewat sekolah dan juga buku. Karena teknologi pada zaman itu sangat terbatas. Seiring berjalannya waktu, lama-kelama berkembang. Di sana ada radio. Radio kita mendapatkan informasi secara lisan. Seiring kemajuan iptek, hadir pula televisi. Di sana televisi merupakan salah satu penemuan yang membawa perubahan terhadap kehidupan masyarakat. Saat ini sebagian besar masyarakat sudah memiliki televisi. Sebelum adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi hanya dari radio atau koran saja. Informasi yang diperoleh pun terbatas karena tidak dapat melihat wujud sesungguhnya. Misalnya informasi tentang pembangunan jalan. Setelah adanya televisi, masyarakat memperoleh informasi dengan lengkap. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan pembangunan jalan melalui pemberitaan di televisi. Selain tayangan berita, masyarakat juga memperoleh informasi melalui tayangan talk show atau gelar bicara yang membahas berbagai informasi penting. Acara kebudayaan seperti festival budaya juga ditayangkan di televisi. Acara tersebut membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Selain membawa dampak positif, televisi juga membawa dampak negatif bagi kehidupan. Dampak-dampak tersebut terjadi dalam berbagai bidang. Salah satunya di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh masyarakat. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban anak di rumah, sekolah, dan juga masyarakat. Kewajiban anak di rumah: mematikan televisi setelah selesai tonton. Yang pertama. Yang kedua, merapikan tempat tidur. Yang ketiga, merapikan mainan setelah selesai bermain. Menghormati orang tua. Dan juga yang kelima, menjaga kebersihan. Kalian harus rajin-rajin membantu orang tua. Kewajiban anak di sekolah: yang pertama, membaca buku di perpustakaan dengan tenang. Yang kedua, memperhatikan guru yang sedang mengajar. Yang ketiga, melaksanakan piket kelas. Dan yang keempat, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang kelima, datang tepat waktu. Untuk kewajiban anak di masyarakat: yang pertama, ikut kerja bakti. Yang kedua, menjaga fasilitas umum. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, tidak menginjak-injak rumput di taman.
Dan yang kelima, merapikan mainan setelah bermain di taman. Baik, di sini kita akan lanjut ke muatan SBDP, yaitu kita sekarang akan membahas tentang interval nada atau jarak nada. Di sana kita lihat ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, C, D, E, F, G, A, B, C aksen. Kita akan bahas jaraknya per nada. Dari do ke re ada berjarak 1, re ke mi berjarak 1, mi ke fa berjarak setengah, fa ke sol berjarak 1, sol ke la berjarak 1, la ke si berjarak 1, dan si ke do berjarak setengah. Sangat mudah ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang menyajikan informasi penting teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Coba kalian perhatikan. Apa itu menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Siapa menanyakan pelaku yang terkait dengan peristiwa dalam teks. Kapan menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Selanjutnya di mana menanyakan tempat atau lokasi peristiwa dalam teks. Dan yang kelima, kata tanya mengapa, menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan yang keenam, kata tanya bagaimana, menanyakan cara atau proses berlangsungnya peristiwa. Selanjutnya kita akan membahas membuat rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini memerlukan kabel lebih banyak. Oleh karena itu, pembuatan susunan paralel dalam rangkaian listrik menghabiskan biaya yang lebih banyak. Selain kekurangan tersebut, paralel juga memiliki kelebihan, yaitu jika salah satu komponen dicabut atau rusak, maka komponen yang lain tetap berfungsi. Rangkaian listrik paralel ini dimanfaatkan pada rangkaian listrik di rumah, sekolah, perkantoran, bahkan di jalan raya, lalu lintas jalan raya ya, lampu lalu lintas. Mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk presensi kalian bisa tulis di kolom komentar, dan untuk tugas-tugasnya kalian bisa lihat di link deskripsi. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.